Rumenul Setio Kinasi. Usia saya 21 tahun. Pekerjaan saya penjual bubur Asyoy. Enak loh. Di pasar, di jalan, di rumah, semua orang membicarakan Jeng Menul. Sudah toh Mbok nih, pagi ini biar saya saja yang membelikan bubur buat si Tole. Sekali-sekali Mbok nih istirahat saja di rumah. Allah, Pak Dune. Pak dunia apa toh? Ya beralasan ngomong si Tole, beralasan beli bubur. Lah ya hanya Pak Dune toh? Pak dunia apa toh Mbok nih? Sampean hanya pengen nginjen SMA bakule toh. Ah, fitnah itu. Negatif thinking. Berburuk sangka. Lah memang belinya bubur di tempat siapa? Lah yo Jeng Menul toh. Walah dalah, lak tenan toh. Hanya mong pengen ketemu si Menul seperti halnya lelaki lain. Lah lihat gelunganmu sudah sepet sih. Weh, kurang ajar, lelaki semprol. Berani-beraninya ngomong begitu, kurang ajar. Mbok Tomblok terus-menerus memaki suaminya yang mata keranjang. Dan keduanya ngeloyor pergi. Sementara di lain tempat. Mana Bune? Minta duit. Aku sudah lapar cuy. Duit apa? Ya duit yang masih payu toh. Aku sudah ngelih banget cuy. Aku sudah ke susu. Pengen beli bubur. Ke susu sarapan apa ke susu Jeng Menul? Sudah toh. Jangan cerigis. Kasih aku duit. Duitnya mbahmu apa? Wong lanang kok ora gaplek duit. Mbok bekerja apa kek? Nguli kek, dagang kek, ngamen kek, buruh kek. Kak. Aku ini kakekmu apa? Mana duitnya? Oh, dasar tekek. Beli buaya. Sudah tidak bekerja, makan terus duit istrinya. Tekek elek, biar kejepit kelek sampai antai so melek. Sementara di lain tempat, Dul Geplak dan Nini Sunyi istrinya, serta Dal Gaplek dan Cemplok tunangannya, keheranan memandang orang yang berduyun-duyun ke arah rumah bakul bubur Jeng Menul. Kang, kamu jangan ikut-ikutan bubur di tempatnya si Menul loh. Memang kenapa? Pokoknya jangan. Kamu larang-larang begitu loh. Yang malah bikin aku penasaran. Sebenarnya ada apa sih dengan Menul? Kok buburnya laris banget? Kok yang ngantri sampai berjubel-jubel, uyu-uyuan, umpu-umpuan. Aku bukannya pengen buburnya, hanya pengen lihat untek-untekannya itu loh. Sama saja. Sudah. Mbok, sudah. Sekarang lebih baik kita semua saja bareng-bareng nginjen di warungnya bubur Menul. Loh, kok malah begitu toh, Kang Geplak? Ah, ya begitu saja yang aman daripada gaplek penasaran tapi kamu larang, atau daripada saya berangkat juga nginjen tapi istri saya ini sunyi. Ini curiga. Lebih baik kita bersama-sama saja supaya tidak ada salah paham. Ayo, siapa takut? Berempat kemudian menuju warung Jeng Menul. Di lain tempat, Minul sedang memanas-manasi para istri untuk protes ke Denmas Lemuduso agar menghentikan kegiatan Jeng Menul jualan bubur. Keadaan saat ini sudah gawat bin genting. Zamannya sudah edan bin sinting. Mosok ada penindasan semacam ini kok dibiarkan saja? Mosok ada penjajahan hak perempuan kok dicueki saja toh? Sampai-sampai di sini merasa terjajah toh? Betul? Betul. Ini yang namanya ketidakadilan. Sampean-sampean para istri sudah dilecehkan. Mosok karena keadaan sampean-sampean terkalahkan oleh esemnya si Menul itu. Betul? Betul. Nah ini yang harus ditegakkan. Keadilan yang ini harus dijejekkan. Mosok kita orang-orang kecil seperti ini tidak pernah diperhatikan. Betul? Betul. Saya ki setuju
kalau kita harus protes ke hadapan Mas Lurah. Ini sudah kebangetan. Mosok bojo saya itu sudah nggak nyambut gawe, orang gablek duit, kalau pagi-pagi sudah nyarat ke warungnya buburnya si Menul itu. Hayo sama Toyu, sama itu, sama dengan suamiku. Dengan alasan momong si Tole, dengan dalih dulang si Tole. Lah kok ternyata hanya pengen memandang esme bakule si Menul. Aku kan jadi keki. Memang lelaki itu di mana saja sama. Bapaknya anak-anak itu juga. Jas buka ikat belangkon, sama juga sami mawon. Pagi-pagi kau disuruh nimba air, males. Kalau disuruh cari kayu bakar, masih ngantuk. Kalau disuruh gegenen, nanti saja katanya. Tapi kalau disuruh beli bubur tempatnya Menul, mak jegagi ngandep jejeg celentir melayu banter gendeng tenan kok iki. Menul memang biang kerok. Menul ki pancen semprul. Ya, sembrono. Diusir saja. Jangan, kasihan, dikarantina saja. Memangnya kewan, dipasung saja. Hus, sadis. Lantas diapakan? Kita serahkan saja pada Denmas Lemuduso, biar beliau yang mengadili. Karena hal ini sudah menyangkut kestabilitasan nasional loh. Ini sudah menyangkut masalah negara loh. Wah, sampai segitu toh. Nah iya, ini berarti sudah meresahkan masyarakat. Dan keresahan masyarakat sudah urusan aparat. Jangan main hakim sendiri loh. Jadi mari kita bulatkan tekad, kita giring Menul ke hadapan Denmas Lemuduso, pimpinan kita. Sepakat, ayo. Kalau kalian telah sepakat, aku akan menyiapkan gerobakku. Kalian semua boleh nebeng ke gerobakku. Kita giring Menul ke hadapan aparat. Wah, ini pasti sip. Semoga saja bisa adil. Kalau saya sih, yang penting bojoku itu insaf. Iya, ben ora medok wae. Ayo kita siap-siap. Ya, kita kunci rumah dulu. Sik. Sederek perawat dan sedaya. Sik, harap tenang sebentar. Saya itu masih curiga, Cing. Curiga apa yuk? Curiga pada siapa? Apa yang dicurigai? Apa Menul? Apa malah Minul? Nah itu yang saya curigai. Siapa yuk? Ya Minul itu. Kok semangat-semangatnya ngompori kita para wanita. Kok rela-relanya membantu kita menyusun skenario demonstrasi. Bahkan sampai rela menyediakan transportasi segala. Pasti ini ada apa-apanya ini. Ada apa dengan Minul ya? Oh, I know. Minul itu kan juga sama-sama juragan bubur toh. Dia pasti ingin menyingkirkan si Menul supaya dia tidak punya saingan. Biar dia bisa kembali laris. Kan akhir-akhir ini pelangganannya sudah pada kabur. Bisa juga. Memang bisa juga begitu. Makanya kita jangan mau ditunggangi. Masa kita mau ditunggangi Minul? Ya jelas emoh. Memangnya Minul itu siapa nunggangi kita? Hus, pikiranmu Ragen. Maksudnya ditunggangi itu adalah diperalat. Kita tetap akan memperjuangkan hak kita. Tetapi jangan sampai diikuti kepentingan-kepentingan lain. Seperti kepentingan pribadinya Minul itu. Lah terus, kita sekarang bagaimana? Saya ada usul. Bagaimana kalau kita berkonsultasi dulu pada Mbak Angin? Jelek-jelek begitu. Dia itu sesepunya kita loh. Dia paranormal, tahu banyak itu. Ya, setuju. Bagus itu. Ayo kita ke tempat Mbak Angin-anginan. Ayo. Secara tiba-tiba Mbak Angin-anginan muncul di tengah-tengah mereka. Wah, hebat kowe Mbah. Ampun tenan sampean. Sakti, top banget. Pancen sih. Ada apa toh? Kok saya dielu-elukan kayak artis saja? Ya soalnya sampean niku
pancen sekti kok, Mbah. Mosok baru dirasani sudah langsung muncul di tengah kita. Panjenengan memang punya telepati yang kuat kok, Mbah. Weruh sadurunge winarah. Caranya gimana toh Mbah? Waduh. Kok pertanyaannya begitu bertubi-tubi. Seperti Pluto kehilangan rem. Salahnya sampean sekti. Jadi kami heran dan bertanya-tanya tentang kesaktian Simbah. Sakti apa? Ya sakti, tanpa dipanggil sudah hadir sendiri, Mbah. Itu namanya bukan sakti. Lantas apa? Loh, kan memang aturan naskahnya seperti itu. Kata sutradaranya harus begitu. Dasar sih Mbah. Sudah. Ada apa? Ayo, please talking about. Ceritakan pada Simbah. Kok kalian semua berukut banget? Wajahnya wajah-wajah susah. Biarpun negara sedang susah, kita harus tetap berwajah cerah. Ayo, siapa dulu yang mau bicara? Begini, Mbah. Kami para istri ini akan berkonsultasi dengan Simbah. Nah, maka berkonsultasilah. Niscaya pikirannya menjadi plong. Begini loh, Mbah. Sakloknya Jemenol itu jualan bubur. Tak suasananya jadi tidak menyenangkan. Kok bisa? Nah memang bisa, Mbah. Sejak itu para suami jadi rajin bangun pagi. Bagus itu. Tetapi bangun pagi tidak lantas untuk bekerja, Mbah. Tetapi untuk sarapan bubur sambil menikmati esemnya si Menol itu loh, Mbah. Lah terus, apanya yang salah? Yang mana yang salah? Ya terang Jemenul itu toh, Mbah. Apanya yang salah? Apa jualan bubur itu salah? Dosa dan harus dipenjara. Mesem-mesemnya itu loh Mbah. Wah, adalah apa mesem-mesem itu tidak boleh. Mesem-mesem itu dilarang. Apa pernah ada undang-undangnya? Barang siapa mesem di depan umum akan dipenjara? Esemnya yang bikin lagi kepincut itu loh, Mbah. Apa kalau suami-suami kalian itu kepincut? Apa itu salahnya Menol? Kenapa kalian tidak menyalahkan suami kalian saja? Lah sebab yang menjadi musababnya si Menul. Lah apa kalau begitu terus si Menul yang harus dipersalahkan? Ngawur kamu. Kalau Simbah loh. Sekali lagi kalau Simbah. Dengan kejadian seperti itu, seharusnya justru kita yang mawas diri, introspeksi. Introspeksi, Mbah. Ya, introspeksi. Kita kembali melihat kepada diri kita sendiri. Apa toh yang sebenarnya yang kurang pada diri kita? Sehingga suamiku meninggalkan aku. Sehingga suamiku bosan denganku. Apa kita kurang bersolek, kurang ayu? Dulu waktu masih yang-yangan, dandan mati-matian. Dan setelah rabi, ya introspeksi. Kita kembali melihat kepada diri kita sendiri. Apa toh yang kurang pada diri kita sehingga suamiku meninggalkan aku, sehingga suamiku bosan denganku? Apa kita kurang bersolek, kurang ayu? Dulu waktu masih yang-yangan, dandan mati-matian, dan setelah rabi malah ngomprot, blas ratau dandan. Kok suami suka sarapan di luar? Apa masakan kita kurang enak? Kalau kurang enak ya belajar masak. Biar suami dan anak betah dan suka makan di rumah. Tak ada salahnya kita melihat kembali pada diri kita.
Tidak asal menyalahkan orang lain, tapi cobalah menghargai orang lain. Nah, kami sudah terlanjur dikompori untuk demonstrasi, Mbak. Siapa yang ngopori? Minul itu loh, Mbak. Walah, Gusti Pangeran. Minul? Iya, Mbak. Minul itu kan orangnya sudah mapan. Dagangan buburnya juga sudah laris. Kok ya takut kesai? Minul. Kaya sempet-sempetnya kamu dolanan kompor toh. Gimana, Mbak? Ya, teruskan saja kalau memang sudah begitu. Tapi nggak usah pakai emosi. Diniati soan saja. Siapa tahu Den Mas Lemuduso ada jalan keluar yang baik. Ya, mari kita berangkat. Ya, silakan si Mbak turut mendoakan saja. Para wanita bergegas menuju rumah Den Mas Lemuduso. Tinggal Mbak Angin-Anginan yang kemudian muncul dul geplak, dal gaplek, sunyi dan cempluk. Loh. Mau pada kemana orang-orang itu, Mbah? Mau sowan. Lah kok rombongan? Memangnya ada wigati apa, Mbah? Kok pada janur gunung? Itu loh, pada ngerembuki si Menul. Menul maneh. Wih, diem toh. Si Menul kenapa, Mbah? Ya tidak kenapa. Biasa-biasa saja. Lah iya, kenapa Mbak? Ya tidak kenapa-napa toh. Hanya soal Menul saja kok dibesar-besarkan. Slow saja lah. Masalah sudah tenang kok. Tunggu saja besok di koran. Ya sudah kalau memang begitu. Saya kira sampai gawat sih. Kok ributnya sampai ujung laut? Ya sudah, kalau memang tak ada apa-apa. Saya kira gawat sih. Kok ributnya sampai ujung laut? Ya sudah, kita biarkan peristiwa ini berlalu begitu saja. Ayo pulang. Loh, kok begitu saja toh, Kang? Katanya kita mau ngikut beritanya. Ya, kalau kamu mau ngikut, ya ikut saja. Mbah Angin-Angin, Dul Geplak, Nini Sunyi, dan Cempluk pulang ke rumah. Dal Gaplek penasaran menyusul ke rumah Den Mas Lemuduso. Di rumah Den Mas Lemuduso telah berkumpul para suami. Wah, pokoknya yang namanya Menul itu pancen oke banget Den Mas. Sip, bijinya bisa 10. Namanya saja Menul, pasti dijamin mendat mentul kalau melihatnya. Jaminan mutu, anti bocor, nggak bakalan ngecewakan Den Mas. Kalau Den Mas berkehendak, bisa saya perkenalkan. Saya cukup dekat kok. Halah, SKSD Palapa kamu. Sok kenal, sok dekat. Padahal tidak tahu apa-apa. Entar, biar saya saja Den Mas yang memperkenalkan. Saya cukup lama kenalnya. Dulu pernah satu sekolah kok dengan saya. Saya juga kenal. Saya juga dekat. Untuk Den Mas, untuk panjenengan segalanya deh. Tanpa diduga, para wanita telah datang bersama Menul. Lanuan! Loh, kok pada kesini? Walah, malah bareng Menul segala. Waduh, ada apa ini? Kok rombongan? Wah, payah ini. Mampus aku. Loh, kok sudah ada pada di sini? Pasti rembukan tentang kita ini. Pasti pada ngerasanya Menul ini. Kok tidak biasa-biasanya? Pasti ada apa-apanya ini. Wah, kebetulan mumpung juga ada suami kami. Kami kesini ingin sowan, ingin berdiskusi. Ya, saya dan para Mbak Bayu ini akan curhat, mengeluarkan isi hati kami. Kami ingin mempertanyakan, kenapa kami para wanita ini hanya dijadikan bahan omongan, bahan guncingan, dirasani sana, dirasani sini. Apa salah kami? Kami toh hanya menjalankan tugas kami. Saya
hanya berjualan bubur untuk menghidupi ibu dan adik-adik saya. Kok dijadikan objek kesalahan? Apa saya salah? Apa jual bubur itu salah? Apa saya tidak boleh jualan lagi? Terus, keluarga kami harus makan apa? Saya tak punya keahlian lain selain masak bubur. Sebenarnya kami para wanita ini datang ke sini bukan untuk menyalahkan Jeng Menul, juga bukan menyalahkan suami kami. Tetapi kami hanya mengajak bersama-sama saling berintrospeksi, bermawas diri, kembali melihat diri kita, tentang kelakuan kita, tentang tanggung jawab kita. Ya, kami tidak menyalahkan siapa-siapa tentang kasus Jeng Menul ini. Juga tidak menyalahkan Minul yang marok saat ini. Kalau memang begitu selesailah. Ya semua biarkan berjalan begitu saja. Kenapa kita hanya ngurusi hal-hal sepele? Sementara banyak hal-hal penting negara yang harus diselesaikan.